Pagi-pagi makannya kurma, yang beli tentu saja mama. Saya Syabila Nur Rahma dari kelas SPS 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syabila Nur Rahma dari kelas SPS 5 dengan NIM 2220603166. Di kesempatan kali ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Analisis Laporan Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Lydia Desiana SEMSI. Mohon izin Ibu. Di sini saya akan mereview dua jurnal. Yang pertama, jurnal tentang analisis tingkat kesehatan bank dengan metode Camel, dan yang kedua tentang Market Value Added atau MVA. Yang pertama dengan judul Evaluation of the Financial Performance of Bank Syariah Indonesia Using the Camel Method, atau evaluasi kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia dengan metode Camel. Jurnal ini didapat dari Jurnal Perbankan Syariah atau JPS STIE Syariah Bengkalis dengan sertifikasi Sinta 3 pada tahun 2024 yang ditulis oleh Izzatul Maula Fi Amanillah dan Abdul Ghafur serta Nailin Nikmatul Maulidiyah. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia atau BSI setelah merger menggunakan metode Camel yang terdiri dari aspek capital, aset, manajemen, earning, dan liquidity untuk menentukan tingkat kesehatan keuangan bank pada periode 2021 sampai 2023. Metode penelitian yang digunakan itu menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan BSI. Teknik data sekunder ini menganalisis menggunakan metode Camel untuk mengukur kesehatan finansial berdasarkan rasio keuangan seperti CAR-nya, KAP-nya, NPM, ROA, BOPO, dan FDR. Mengapa jurnal ini penting? Jurnal ini penting karena menyoroti performa bank syariah terbesar di Indonesia dalam periode pasca merger. Jurnal ini memberikan gambaran nyata kepada pembuat kebijakan dan akademisi tentang bagaimana kinerja keuangan dapat dievaluasi secara sistematis dan digunakan dalam pengambilan keputusan strategis. Baik, langsung saja ke isi review jurnal. Penelitian ini menemukan bahwa BSI dalam kurun waktu 2021 sampai 2023 memiliki kondisi keuangan yang sehat. Setiap aspek Camel dianalisis secara kuantitatif. Ada 5, yaitu CAMEL. Yang pertama, aspek kapital atau CAR. Rasio CAR BSI berada di atas 20% pada 3 tahun. Dan berarti ini sangat baik dan menunjukkan permodalan yang sehat. Ini menunjukkan kesiapan bank dalam menghadapi risiko. Selanjutnya yang kedua pada aspek aset atau KAP-nya. KAP BSI menunjukkan di angka di bawah 2% yang masuk dalam kategori sangat baik. Rasio ini mencerminkan kualitas aset produktif yang baik dan manajemen risiko kredit yang terkendali. Aset yang ketiga itu aset manajemen atau NPM-nya. Nilai NPM stabil di angka 74-75% yang tergolong cukup baik. Artinya efisiensi manajemen masih dapat ditingkatkan agar lebih masuk ke dalam kategori baik. Yang keempat, aspek earning, ROA dan BOPO. ROA meningkat dari 1,5% yang artinya baik pada 2021 menjadi 1,9% yang artinya sangat baik pada 2022 dan sedikit menurun menjadi 1,7% pada 2023 yang artinya masih sangat baik. Dan sedangkan BOPO-nya tetap sangat baik, lebih kecil dari 60% meskipun mengalami kenaikan. Efisiensi operasional bank masih tergolong tinggi. Dan yang kelima, yang terakhir, aspek liquidity atau FDR berada pada kisaran 73 sampai 88% yang berada di dalam zona sangat baik. Ini mencerminkan kemampuan likuiditas BSI yang sangat sehat. Dan untuk keseluruhan nilai Camelnya, nilai total Camel BSI adalah pada 2021 itu 86,6 yang artinya sehat, 2022 itu 86,1 yang artinya juga sehat, dan 2023 85,6
dan yang artinya juga sehat. Semua tahun menunjukkan kategori sehat, meskipun mengalami penurunan nilai sedikit demi sedikit. Penurunan minor ini beberapa indikator tidak mengubah keseluruhan hasil bahwa BSI tetap dalam kategori sehat selama periode tersebut. Lalu untuk kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum kinerja keuangan BSI pasca merger tergolong sehat berdasarkan 5 aspek Kamel tadi. BSI menunjukkan kekuatan modal, likuiditas, dan laba yang solid. Namun, aspek manajemen atau MPM menjadi titik yang dapat ditingkatkan ke depan. Hasil ini sangat penting sebagai dasar evaluasi manajemen dan pengambilan keputusan bagi stakeholder. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk review jurnal kedua, jurnal tentang Market Value Added atau MVA. Dengan judul pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan MVA, IR, dan MBR. Jurnal ini sudah bersertifikasi Sinta 5 pada tahun 2023, ditulis oleh Lilis Harcejoy Sapari, Neti Taruno, dan Desi Soeharsono. Nah, tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengukur kinerja kemampuan perusahaan menggunakan 3 indikator utama, yaitu MVA, Market Value Added, dan IR, Excess Return, dan MBR, Market to Book Ratio, pada PT Kalbe Pharma Tbk. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai pasar, laba, dan kepercayaan investor mempengaruhi nilai perusahaan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 pada PT Kalbe Pharma Tbk. Penelitian bertujuan menganalisis bagaimana nilai pasar, laba, dan kepercayaan investor mempengaruhi nilai perusahaan pada tahun 2017 sampai 2021. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data sekunder dari laporan keuangan PT Kalbe Pharma Tbk tahun 2017 sampai 2021 yang diperoleh melalui situs resmi www.idx.go.id. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian pustaka dengan analisis data deskriptif dan perhitungan matematis terhadap indikator 3 tadi, MVA, IR, dan MBR. Nah, mengapa jurnal ini penting? Jurnal ini penting bagi mahasiswa ekonomi seperti kita, investor, serta perusahaan yang ingin mengevaluasi kinerja keuangannya secara objektif. Dengan pendekatan 3 tadi, MVA, IR, dan MBR, jurnal ini memberikan kerangka yang berguna untuk menilai seberapa efektif perusahaan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham yang sangat relevan di tengah dinamika pasar modal. Baik, langsung saja ke isi review jurnal. Penelitian ini membahas tentang pengukuran kinerja perusahaan dengan metode MVA, IR, dan MBR terhadap PT Kalbe Pharma Tbk. Yang pertama, tentang MVA atau Market Value Added. Nilai MVA PT Kalbe Pharma selalu positif pada seluruh periode penelitian dari 2017 sampai 2021, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Hal ini berarti keuntungan melebihi biaya modal, mencerminkan kondisi perusahaan yang sehat. Yang kedua, IR, Excess Return. IR perusahaan menunjukkan tren fluktuatif mulai dari 4,98 pada 2017 menurun menjadi 3,44 pada tahun 2021. Meskipun menurun, nilai IR tetap menunjukkan bahwa perusahaan memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan aset bebas risiko, yang merupakan indikator kepercayaan investor terhadap perusahaan. Dan yang ketiga, yang terakhir, MBR, Market to Book Ratio. MBR mengalami penurunan dari 535% pada 2017 menjadi 352% pada tahun 2021. Meskipun menurun, nilai MBR tetap tergolong tinggi. Ini menunjukkan bahwa nilai pasar saham tetap berada jauh di atas nilai bukunya, yang berarti PT Kalbe Pharma masih dianggap menarik oleh investor.
Nah, untuk keseluruhan kinerja, ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa PT Kalbe Farma tetap dalam posisi yang dipercaya investor meskipun terdapat penurunan performa pada beberapa indikator. Secara umum, perusahaan tetap mencerminkan kestabilan dan nilai investasi yang baik. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan, PT Kalbe Farma Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang baik pada periode 2017 hingga 2021 berdasarkan hasil MVA yang selalu positif, IR yang relatif stabil, dan MBR yang tetap tinggi meskipun cenderung menurun. Ini menandakan bahwa perusahaan masih dipercaya oleh investor dalam jangka panjang. Penelitian ini relevan sebagai tolok ukur dalam penilaian nilai perusahaan di pasar modal. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.